Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Semangat pagi Smart Listeners dan juga sahabat Sonora. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi buat Anda semua yang bergabung bersama kami pagi ini, baik yang mendengarkan melalui Smart FM Networks maupun jaringan radio Sonora di seluruh Indonesia. Apa kabar Anda? Awal pekan hadir kembali. Itu tandanya semua aktivitas akan berjalan kembali secara normal, tentu saja setelah Anda mungkin menikmati long weekend akhir pekan lalu. Kita ketemu lagi di Senin pagi yang cerah ceria di Jakarta dan sekitarnya. Mudah-mudahan di tempat Anda juga seperti itu ya. Saya Alina Mahamel kembali hadir dalam Smart Motivation edisi 6 April 2015. Saya kembali hadir ditemani oleh the one and only theocentric motivator, sales training expert and performance consultant dari Capstone Consulting. Ini dia Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi Mbak Lina. Selamat pagi. Segar sekali, happy banget kayaknya pagi ini ya. Happy banget ya. Setelah merayakan apa? Ulang tahun ya kemarin. Ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Oh, iya kita sekalian ya untuk pendengar Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh jaringan yang merayakan ulang tahun di bulan April ya. Saya masih nanti loh. Jangan diucapin sekarang. Ya, makasih buat loh. April ya. Istri saya ulang tahun di April juga. Tanggal 2 April kemarin ya. Eloy Zaluku. Dan kita doakan semua yang ulang tahun di bulan ini, juga yang wedding anniversary di bulan April juga kita doakan semua baik ya, sehat dan berlimpah berkatnya ya. Amin. Nah itu dia yang dicari ya, berlimpah juga berkahnya. Selamat Paskah bagi teman-teman yang semua yang merayakan ya. Iya. Dan hari ini kita kembali menginspirasi Indonesia. Merayakan ulang tahun lagi. Oke, balik lagi dalam Smart Motivation. Yes. Nah, bahasan kita kali ini adalah mengenai the power of people skills. The power of people skills. Dan kepada semua pendengar, kita ingatkan dulu ya, segera dapatkan buku Sales Warrior Using Rave Sales Principles, karya terbaru saya. Asik. Hadir di seluruh toko buku Gramedia dan Perry Plus Bookstores paling lama pertengahan bulan ini, April 2015. Jadi pastikan semua mendapatkannya dan juga segera daftarkan diri Anda di acara training public one day training Sales Warrior using Rave Sales Principles di bulan Juni ya. Persisnya 6 Juni 2015. Ih, mantap. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai the power of people skills. Iya. Mbak Alina, ini sudah masuk di prinsip yang ke-6 dari Success Triangle Principles. Iya, mungkin sedikit flashback review 1-5-nya apa aja, sehingga agak nyambung gitu dengan apa yang kita bahas pagi ini. Dan tentu ini di dalam konsep theocentric motivation yang sudah kita bicarakan sejak bulan Januari. Dan di dalam Success Triangle, di dalam theocentric motivation ini ada Success Triangle Principles. Itu model yang kita gunakan. Di dalamnya ada 3 sudut atau 3 pilar utama. Yang pertama adalah personal mastery atau personal effectiveness atau seringkali disebut motivation. Di situ berbicara mengenai mengenal diri dan mengarahkan diri sendiri. Oleh karena kita sering mendengar musuh yang terbesar bukan orang lain tetapi diri sendiri. Nah, ini dimulai dari pengenalan akan diri, know yourself, itu adalah yang paling pertama. Karena jikalau Anda tidak mengenal diri dengan cukup baik, maka bagaimana kita bisa mengelolanya? So, di dalam berbicara mengenai personal mastery, berbicara mengenai motivation, hal yang paling mendasar adalah know yourself. Dan ini kita sudah bicarakan tentang the purpose of life, the reasons for existence, alasan kenapa Anda lahir di dunia ini, apa values, nilai-nilai yang Anda pegang seumur hidup. Dan nantinya kita bicara mengenai interpersonal mastery, bicara mengenai bagaimana bekerja sama dengan orang lain, dan yang paling atas
atas itu berbicara tentang leadership mastery. Bagaimana kita menginisiasi suatu perubahan dan bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa mempengaruhi banyak orang untuk mencapai hasil terbaik dari satu proyek yang kita lakukan. Nah, selama bulan Maret yang lalu, kita sudah bicara mengenai 5 prinsip di dalam personal mastery. Yang pertama adalah the power of attitude. Itu bicara mengenai sikap, sikap bicara mengenai respon, respon berbicara mengenai pilihan. Jadi bagaimana Anda memilih setiap hari, bagaimana Anda meresponi setiap kejadian yang ada. Mulai dari yang paling sederhana, pagi ini mungkin ada smart listeners, ada sahabat Sonora di seluruh jaringan yang sedang galau, yang mungkin ada hal-hal yang terjadi di luar harapan, di luar rencana, dan itu bisa membuat kita down, bisa membuat kita jadi sedih, membuat kita jadi murung. Tetapi di dalam the power of attitude, Anda punya pilihan untuk berkata, pagi ini apapun yang terjadi, saya tidak akan membiarkan senyuman saya hilang dari wajah saya. Jadi Anda akan terus tetap memberikan senyuman kepada orang-orang yang Anda temui hari ini. Itu adalah sikap yang paling sederhana. Itu adalah respon yang paling sederhana. Nah, kemudian kita bicara mengenai the power of mind and belief. Bagaimana kuatnya pikiran manusia ini, betapa dahsyatnya Tuhan menciptakan manusia. Sampai misalnya kita bisa melihat bagaimana kita bisa menikmati berbagai macam perkembangan teknologi, informasi. Dan kalau saya naik pesawat, bagaimana bisa pesawat bisa terbang begitu, itu kan hasil pemikiran dahsyat manusia. Tetapi kita sudah berbicara bagaimana memprogram ulang pikiran-pikiran yang kurang baik, yang negatif. Itu kita sudah bicarakan supaya pada akhirnya itu kita semua punya pikiran positif. Dan itu berbicara mengenai apa? Referensi dan informasi yang masuk. Jadi berhati-hati dengan buku-buku yang Anda baca, smart listeners, dengan ceramah yang Anda dengarkan, talk show yang Anda dengarkan, dan teman-teman terdekat Anda. Why? Karena semua informasi dan referensi itu melahirkan pikiran positif maupun negatif. Pikiran positif atau negatif melahirkan pilihan-pilihan positif atau negatif. Pilihan positif atau negatif melahirkan tindakan dan akhirnya menjadi kebiasaan dan menjadi karakter dan membuahkan hasil. Kemudian kita sudah bicara mengenai the power of goals. Ini berbicara mengenai manusia mesti punya sasaran. Dan yang keempat, kita berbicara mengenai massive action, bagaimana kita membayar harga kerja keras. Dan minggu lalu kita bicara mengenai endurance, bagaimana kita bertahan di tengah-tengah kesulitan. Dan bahkan kita mengatakan gagal itu bukan akhir. Nah, semua ini kita sudah bahas. Dan bagi smart listeners, sahabat Sonora yang mungkin miss dan tidak mendapatkan semuanya, ini juga ada training publik khusus untuk yang kita bahas ini pada tanggal 23 Mei nanti, bulan depan. Dan smart listeners dan seluruh pendengar juga bisa mengikuti, putra-putri Anda juga bisa dikirim, bisa diajak supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang benar, sehingga kita tidak bicara mengenai hanya yes I can tapi ada fondasi yang benar dan untuk kita bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Itu yang sudah kita bicarakan, dan hari ini kita lanjut pada interpersonal mastery-nya, Mbak Lina. Ini sudut yang kedua ya. Setelah personal mastery kita sudah bahas. Nah, sekarang kita masuk ke interpersonal mastery ya, Pak Elo, gitu ya. Betul, karena untuk meraih hasil terbaik 10 kali lebih baik yang selalu kita katakan be the 10xers. Personal mastery tadi adalah dasar. Tetapi tidak cukup. Kita mesti tambahkan dengan interpersonal mastery, yaitu kemampuan, keterampilan memulai dan membangun hubungan dengan orang lain. Baik itu teman-teman di kantor, atasan, bawahan, rekan kerja, apalagi konsumen pelanggan kita. Oke, nah kita akan mulai interpersonal mastery mengenai the power of people skills, keterampilan memulai dan membangun hubungan baik dengan orang lain. Kalau dari bukunya Pak Elo yang Life Success Triangle ini gitu ya. Kesuksesan itu adalah nggak cuma menang sendiri, tapi menang bersama orang lain. Ya betul. Iya kan? Benar nggak? Betul. Oke, nanti kita akan bahas ya Pak Elo ya. Sambil kita juga akan mengajak Anda, smart listeners, untuk bergabung dalam Smart Motivation. Anda bisa telepon di 021 398 33888 dan juga lewat SMS di 0812 11 12 959. Smart Motivation akan segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.
Ya. Okay, welcome back to Smart Motivation, Yes. Smart Listeners dan juga sahabat Sonora. Kita masih bersama dengan Pak Eloy Zalukhu, the one and only Theocentric Motivator. Kita bicara mengenai the power of people skills, keterampilan memulai dan membangun hubungan baik dengan orang lain. Kalau 5 basic dasar keahliannya sudah dimiliki, Yes. attitude udah ada, mind and belief udah bener gitu ya. Kemudian goalsnya udah jelas, Yes. actionnya udah masif banget. Massive banget. Terus endurance-nya, daya tahannya prima banget. Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Udah jatuh bangun udah kayak lagu dangdut jadinya ya. Tapi kebayang ya Mbak Rina ya, kita tuh kalau bisa mempertahankan 5 dasar ini dulu aja dah. Iya. Waduh, seperti apa tuh kita tuh ya? Bener loh. ya. Yang 10 exercise itu bukan hal yang terlalu mustahil untuk kita dapatkan. Jadi apalagi kalau ditambah dengan hari ini kita bicara mengenai people skills. Keterampilan ini tidak dimiliki oleh semua orang sejak lahir. Ini Gitu namanya skills harus dilatih. Dan kita akan melihat hari ini apa sih people skills ini dan bagaimana cara kita untuk memulainya dengan lebih baik. Dan tentu saja kita memberikan kesempatan bagi para pendengar untuk mendapatkan buku. Buku yang terbaru? Terbaru dong. Asik. Sales Warrior. Using Rave Sales Principles ada di depan saya warna merah. Merah menyala. Dan Ini kita juga tentu berikan CD audio, Life Success Triangle, dan minggu lalu kayaknya ada satu nama yang kita belum umumkan pemenangnya. Nah itu dia. Jadi kita Udah minta dipilih. maaf, sudah dipilih ya. Tidak apa-apa, lebih terlambat daripada dilupakan sama sekali. Betul. Pemenang minggu lalu adalah Ibu Evi yang sudah menelpon kita ya di Jakarta. Ya, dan bagi teman-teman yang menang di minggu-minggu yang lalu dan belum dikirimkan. Anda SMS lagi ya, kirimkan alamat Anda yang lengkap biar bagian pengiriman kami langsung memprosesnya untuk Anda. Dan tentu saja kita juga minta maaf. Ya, kita akan bereskan semua dalam minggu ini. Ya. Kita bereskan semua dalam minggu ini ya. Oke. Jadi untuk Anda pemenang-pemenang yang minggu lalu yang belum sempat dikirimkan hadiahnya, kirimkan kembali alamat Anda dengan lengkap biar kami segera bisa memprosesnya. Betul, dan yang belum mendapatkan hadiahnya karena belum memenangkannya ya kirim SMS-nya sekarang ya. Oke, ada buku Sales Warrior yang akan dibagikan untuk Anda. Menjadi pasukan elit penjualan dengan paradigma baru dan teknik jitu untuk menjual 10 kali lebih banyak di tengah persaingan yang semakin menggila. How to sell more through trusted relationship and professionally competing on value, not price. Nggak cuma angkatan darat aja yang punya pasukan elit ya. Sales juga punya pasukan elit. Sebenarnya semua perusahaan harus punya pasukan elit ya. Di tengah persaingan yang semakin menggila ini, nggak boleh lagi orang sales tuh seperti yang sebelum-sebelumnya, yang cepat menyerah begitu ya. Jadi harus bersaing dengan relationship based selling. Bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain. Dan itu bagian dari yang kita bahas hari ini juga. Kalau nggak punya people skills yang baik, jangan berharap Anda bisa berhasil menjadi seorang sales. Nggak mungkin bisa menjadi sales warrior yang hebat ya. Dan value added selling itu bagian dari bukunya. Ujungnya nanti engagement, dan di dalamnya ada berbicara mengenai 10 teknik terjitu untuk memenangkan persaingan bisnis. Nggak ada pilihan untuk gagal ya. Nggak boleh. Sekali maju harus menang. Yuk. Itu kan prinsip pasukan elit ya. Harus dong. Oke, Pak Eloy, gimana kalau sebelum kita masuk ke bahasan mengenai the power of people skills, sudah ada yang menantikan kita lewat line telepon ya. Silakan. Langsung kita dengarkan apa yang ingin ditanyakan atau ingin dibagikan oleh smart listeners yang sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Hidayati. Ibu Hidayati. Selamat pagi, Bu. Silakan. Selamat pagi, Ibu Hidayati. Pak Eloy. Yes, Bu. Rasanya kalau dengar suara Pak Eloy tuh hati tuh bikin ketawa terus ya. Alhamdulillah. Renyah gitu. Renyah dan lucu ya. Thank you, Bu. Menggemaskan. Ini pasangannya luar biasa. Iya. Makasih, Bu. Gimana, Ibu? Pak Eloy Yahoo. Apa, Bu? Pak Eloy tahu itu Yahoo apa lah? Yahoo, Bu. Apa sih Pak Eloy? Yahoo itu salam dalam bahasa Nias ya. Yahoo, Bu. Ya, luar biasa. Hidayati. Oke. Aduh, saya udah sering ke Nias gitu. Gitu ya. Jadi kenal banget tuh Yahoo ya. Yahoo, Bu. Iya. Pak Eloy tapi gini. Ya. Saya tanggal 5 Januari dapat buku, hanya saja harus ngambil ke kantor ini. Waduh, ini kan perjuangan kalau harus ngambil ke kantor. Oh, kita kirim, Bu. Ibu di mana? Sebetulnya saya kantor di Jalan Gunung Sahari, tapi untuk keluar kantor kan Saya paham. Ibu,
Ya. Ibu SMS-kan alamat emailnya, alamat kantornya, karena Ibu sudah harusnya kita kirim Bu, ya, karena tapi karena di Jakarta memang biasa ngambil ya, tapi dari karena Ibu loh, saya dapet itu, waduh. Kita kirim karena Ibu sudah telepon pagi ini, kita pasti kirimkan dalam minggu ini. Ibu tinggal SMS-kan saja alamat emailnya, Ibu. Alamat emailnya lagi, alamat kantornya. Ini masih manusia digital soalnya. Gitu ya. Iya, nomor rekening juga boleh Bu. Gimana Bu? Ada lagi? Tanyakan Bu. Satu hal mau saya tanya. Iya, iya silakan Bu. Ketika di dalam kondisi perjuangan kita ini, menurut saya sih untuk karir, dalam hal karir itu tidak ada jabatan ya. Itu menurut saya tidak begitu jelas terlihat begitu. Apakah mungkin saya belum menemukan di mana sebetulnya apa yang harus saya tuju begitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Hidayati. Ya Bu, sukses untuk Ibu ya. Ya Bu ya. Ya Bu. Oh ya Bu. Ya Bu. Luar biasa Ibu ini. Oke, sayonara. Iya, sayonara Horas gitu ya. Bagaimana kita jawab sekarang atau nanti? Mau dijawab sekalian boleh, tapi mungkin masuk dulu ke bahasan mengenai the power of people skills, kemudian nyambung ke pertanyaan Ibu Hidayati ya. Silakan Pak Eloy. Jadi Mbak Alina, keberhasilan atau kegagalan kita dalam pekerjaan dan hidup ya, termasuk dalam keluarga loh. Iya. Ini ternyata ditentukan oleh hubungan antar manusia ini. Jadi people skills, interpersonal mastery. Dan kita kalau perhatikan ya orang-orang yang berhasil ataupun gagal, coba saja lihat. Selain dari melihat personal mastery-nya, sikapnya, pikirannya, sasarannya, massive action-nya, dan endurance-nya, juga lihat dari kemampuannya bekerja sama dengan orang lain. Itu sebab John Maxwell itu pernah mengatakan kalimat ini. Semua kesuksesan dalam hidup berawal dari hubungan dengan orang lain yang tepat, dan kemudian hubungan itu dibangun, diperkuat terus-menerus. Ya, bahkan kalau dalam bidang bisnis ya, Jeffrey Gitomer itu pernah ngomong kalimat yang bagus sekali. Dia bilang begini, jika semua faktor lain sama, misalnya dalam hal kualitas atau harga, orang-orang itu ingin sekali melakukan bisnis dengan orang-orang yang mereka kenal atau teman. Tetapi bahkan saat beberapa faktor tidak begitu sama, artinya ya kualitas dan harganya sedikit, jangan banyak-banyak, sedikit di bawah yang umumnya, orang itu sebetulnya masih mau kok bekerja sama dengan orang-orang yang mereka kenal. Jadi kemampuan berbicara dan membangun hubungan baik dengan orang lain itu ternyata penting sekali. Dan tetapi banyak yang banyak di antara kita yang harus belajar ya. Kita nggak usah bicara di kantor deh Mbak, kita bicara saja suami istri. Suami istri bisa karena people skills kita itu kurang baik. Itu yang harusnya keluarga harmonis, tempat di mana kita bisa merasakan keharmonisan, tetapi bisa menjadi tempat yang sangat membuat kita itu jadi tidak happy di dalamnya ya. Jadi itu yang kita mau pelajari hari ini, dan ada dua hal pertama yang harus kita pahami dulu, yaitu periksa diri Anda, dan yang kedua periksa cara pandang Anda terhadap orang lain. Oke, periksa diri dan juga cara pandang terhadap orang lain, ya, gitu ya Pak Eloy ya. Nah sebelum dilanjutkan, kita tersambung kembali dengan penelpon kita dari Sidoarjo. Silakan. Halo, selamat pagi. Pagi Pak Eloy. Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa dari Pak? Denny, Sidoarjo. Pak Denny di Sidoarjo. Silakan Pak Denny. Saya punya rasa dendam gitu. Padahal sudah maafkan klien, tetangga, istri, tapi sudah minta maaf, tapi rasa dendam itu masih ada. Yang ingin ditanyakan Pak? Sulit sekali untuk memulai hubungan lagi. Baik kliennya masih dendam juga, tetangga masih dendam. Ya susah ini. Gimana Pak caranya? Baik, terima kasih Pak Denny di Sidoarjo. Nah, sulit untuk memulai hubungan baik kembali. Ini ada rasa dendam. Ini juga kaitannya dengan people skill ya, Pak Eloy ya. Silakan. Sebetulnya lebih dalam dari itu Pak. Ini menarik sekali ya. Ini langsung menyentuh. Ya, karena deep down inside nih kayaknya Pak Eloy. Karena ini more than people skills. Gitu ya. Orang hebat itu adalah orang yang memang mampu untuk memaafkan, mengampuni orang lain. Tetapi saya bicara ini dengan sengaja, dengan suara yang pelan seperti ini oleh karena gampang ngomongnya.
Melakukannya memang butuh perjuangan. Tetapi bahkan lebih daripada perjuangan diri sendiri, Pak Denny, ini membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Khususnya ketika kita mengalami hal-hal yang memang itu sangat menyakiti. Marah sekali. Jadi tetapi saya berani untuk berkata bahwa itu mungkin untuk dilakukan oleh karena saya mengalaminya. Di dalam buku perjalanan hidup saya, Mbak Alina, itu ada banyak kejadian di masa lalu. Termasuk bahwa kami itu menyingkir sampai ke gubuk. Di mana dulunya, jadi papa saya itu bukan orang miskin di kampungnya. Mama saya itu adalah juga orang kaya di kampungnya. Tetapi karena perlakuan beberapa orang, akhirnya kami tinggal di gubuk selama 12 tahun lamanya. Dan itu bisa membuat kita marah, membuat kita dendam. Karena itu itu mama saya itu hampir dijual oleh orang-orang ini. Dan sekali mama saya itu hampir meninggal dunia. Karena kejadian, nah itu bisa dibaca dalam bukunya. Tapi intinya adalah kalau gini loh, saya misalnya Mbak Alina ngomong sesuatu yang membuat saya tersinggung. Saya bisa mengatakan kalimat ini. Maafkanlah, oleh karena ketika Anda memaafkan, Anda bukan membantu orang yang Anda maafkan, tetapi Anda membantu diri Anda sendiri. Iya toh? Karena kalau Mbak Alina ngomong sesuatu yang buruk tentang saya, lalu saya bawa sampai tidur, itu apa manfaatnya buat saya? Tambah sakit. Jadi waktu saya memaafkan Mbak Alina, saya bukan hanya melakukan sesuatu yang baik buat Mbak Alina, tetapi itu saya menyelamatkan diri saya sendiri, bukan? Tetapi saya tahu ada kejadian-kejadian yang nyakitin sekali. Sampai-sampai itu susahnya setengah mati untuk kita lupakan. Nah, untuk kejadian seperti itu Pak Denny, karena Bapak kan tidak menceritakan apa kejadiannya, saya merasa yang Bapak lakukan yang pertama ini, Pak, belajar untuk melakukannya dengan mengingat help yourself, Pak. Bantu diri Bapak sendiri. Karena sampai kapan Bapak akan dendam seperti ini? Karena itu adalah pengaruh negatif yang membuat Anda menjadi tidak bisa maksimal dalam hidup. Tetapi Pak, kalau Anda mengatakan, Loy, you don't know what happened. Loy, kamu tidak tahu apa yang terjadi. Ini menyakiti sekali. Well, Pak, tolong yang Bapak lakukan, ambil waktu dalam hari ini. Jangan lebih dari 24 jam ini, Bapak ambil waktu sendiri. Minimal 30 menit. Apapun agama kepercayaan Anda, berlutut di dalam kamar sendirian. Minta pertolongan dari Sang Pencipta untuk memberikan Anda kemampuan memaafkan dan release, Pak. Lepaskan. Oke. Dan kalau masih susah juga, harus terapi, Pak, harus konseling. Harus konseling ya. Karena itu kita menolong diri kita sendiri gitu. Of course, Pak. Karena sampai kapan? Hidup tuh kan cuma sebentar ya. Betul. Kita nggak pernah tahu loh besok masih ada waktu atau tidak atau tidak. Jadi selama hari ini Tuhan berikan kesempatan lakukan yang terbaik. Tetapi bagaimana caranya? Salah satunya release, Pak. Berhenti menjadi korban masa lalu. Nah, ada di dalam buku saya Success Triangle Principles itu bicara mengenai berhenti menjadi korban masa lalu. Itu bicara mengenai sikap dan Anda bisa memilihnya hari ini untuk mengatakan enough, sudah cukup. Aku sudah membiarkan kejadian masa lalu mempengaruhi saya hari ini dan saya baru belajar bahwa saya diberikan pilihan oleh Sang Pencipta memilih apakah saya menjadi korban sampai mati atau hari ini saya berkata enough, sudah cukup, saya mau move on. Oke. Masa lalu bye-bye hari ini ya. Dan itu pun sebuah pilihan dan Anda bisa memilihnya ya. Tinggal dipilih ya Pak Denny di Sidoarjo. Memang ini gampang untuk diucapkan, tapi paling tidak kita berusaha untuk mencobanya gitu. Betul, ya Pak Elo ya. Betul. Oke, kita masih membahas mengenai the power of people skill, keterampilan memulai dan juga membangun hubungan baik dengan orang lain. Bagaimana kelanjutannya? Nanti kita masih akan lanjutkan kembali bersama Pak Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator. Anda bisa hubungi kami di 0213983388 dan juga kirimkan tanggapan, komentar dan juga pertanyaan Anda di 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, Smart Motivation masih terus bersama Anda dan juga Pak Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator. Pagi ini kita membahas mengenai the power of people skill. Silakan hubungi kami di 021 398 33888 jika Anda ingin curhat
sama Pak Eloy. Ya. Pak Eloy, ya. Tadi ada pertanyaan dari Bu Hidayati yang belum sempat kita jawab juga mengenai kondisi perjuangan karir jabatan. Apakah belum jelas nih keinginan saya sehingga kayaknya kok agak-agak bimbang gitu ya Pak Eloy ya. Nah itu kaitannya dengan the power of people skills ini gimana kalau kita kaitin dengan topik bahasan pagi ini? Asumsi ya Ibu, asumsi sikap, pikiran, sasaran, massive action dan endurance sudah ada. Sudah beres semua. Yang kurang kemungkinan besar adalah people skills-nya. People skills-nya. Dan di dalam people skills minggu depan sebetulnya kita akan bahas lebih detail itu communication skills-nya. Oke. Nah di dalam communication skills itu ada yang namanya assertiveness. Assertiveness itu di mana ibu tahu apa yang ibu mau dan ibu mengkomunikasikannya kepada orang lain, dalam hal ini khususnya atasan yang memang punya kemampuan dan wewenang untuk menaikkan jabatan ibu. Jadi kalau ibu sudah melakukan yang terbaik tetapi atasan tidak melihatnya, jangan salahkan atasannya. Itu adalah ibu yang mengkomunikasikan kepada atasan dengan assertiveness. Nah, apa itu? Kita minggu depan akan bahas secara detail, tetapi sederhananya adalah ya ibu bicara di waktu yang tepat dengan gestur yang tepat, yaitu dengan juga kalimat-kalimat yang tepat. Yang ibu itu sebetulnya bukan memaksakan kehendak, tetapi menyampaikan, memberikan hint, memberikan tanda-tanda kalimat-kalimat bahwa sudah waktunya ibu mendapatkan kenaikan jabatan dan kenaikan gaji misalnya. Tetapi ibu juga mesti siap-siap. Kalau memang ibu sudah personal mastery-nya baik, ibu juga sudah mengkomunikasikannya dengan baik. Dan waktu ibu mengkomunikasikannya, ibu juga kan bisa berkata, ibu kalau atasannya adalah bapak atau ibu gitu ya, Pak Joni misalnya, saya minta waktu untuk berbicara sebentar ya Bapak. Lalu ngobrol-ngobrol, basa-basi sebentar tentang keluarga, tentang pekerjaan sehari-hari. Lalu mengatakan, Pak, saya itu ingin sekali melakukan yang lebih baik untuk perusahaan kita ini. Selama 5 tahun saya bekerja di sini, saya merasa Pak, saya sudah melakukan ini dengan baik. Tetapi mungkin Pak Joni bisa memberikan saya usul, apalagi yang perlu saya berikan supaya kinerja saya lebih baik. Karena Pak, saya ingin sekali untuk naik jabatan, untuk naik tingkat. Dan selama 5 tahun ini sepertinya belum ada. Kira-kira apa ya Pak yang perlu saya sampaikan? Apa yang perlu saya lakukan? Apa yang perlu saya perbaiki? Lalu ibu nanti lihat apa yang disampaikan oleh beliau. Itu adalah hint yang pertama. Lalu Anda lakukan hal itu begitu ya. Kalau sampai ternyata 3 bulan 6 bulan tidak ada perubahan, ibu siap-siap untuk mencari pekerjaan lain. Oke, gitu ya. Oh ya, karena hidup ini gini loh. Kan pilihan ya. Kan ibu sudah stay atau move. Makanya di dalam perusahaan, gini, kalau saya memberikan training pun, karyawan harus berikan yang terbaik. Karena ya itu adalah tanggung jawab Anda. Tetapi perusahaan juga harus berikan yang terbaik. Bicara mengenai performance evaluation, tesis saya waktu S2 itu adalah performance evaluation. Saya sangat yakin kok, ada kalimat mengatakan begini, karyawan tidak berubah karena Anda menyuruh mereka berubah. Karyawan berubah karena Anda membuat sistem, Anda memberikan yang namanya reward yang benar, yang disebut sebagai organizational environment. Maka Capstone misalnya, perusahaan yang kami dirikan ini, itu kita berbicara mengenai we inspire people and organizations to build a culture of performance. Budaya itu harus dibangun. Sehingga pada akhirnya semua orang yang tidak sesuai dengan budaya itu dia secara otomatis akan keluar. 2 minggu yang lalu saya memberikan satu training di perusahaan yang sangat besar di Indonesia ini dalam industri farmasi. Salah satu values, nilai inti perusahaannya adalah kerja keras. Dan saya melihat bagaimana orang-orang itu memang bekerja keras. Kenapa? Karena values, nilai inti itu tidak boleh hanya nempel di tembok. Itu harus betul-betul dihidupi. Salah satu caranya adalah di dalam performance evaluation, evaluasi kinerja karyawan, itu bukan hanya mengenai hasil akhir atau KPI-nya, tetapi values, nilai-nilai perusahaan juga harus dihidupi. Nah, jadi dari sisi karyawan lakukan yang terbaik, pasti. Tetapi dari sisi pemilik perusahaan, saya yakin sekali ada banyak CEO, directors, business owners yang mendengarkan kita hari ini. Put down the right system.
organizational environment. Kita lagi bantu Data Group dan beberapa perusahaan klien kita hari ini yang karena perusahaan-perusahaan ingin maju, ingin IPO beberapa tahun ke depan. Dan kita yakin sekali sistem culture itu harus dibangun. Culture of performance itu harus dibangun supaya pada akhirnya semua orang itu mendapatkan career path yang jenjang karir yang jelas. Dan bagi mereka yang tidak perform, ya memang akhirnya mereka tersingkir sih. Artinya seleksi alam juga gitu ya Pak Eloy ya? Karena gini, manusia itu kan natur dosanya ada ya. Kita bisa memotivasi orang menghimbau, ayo dong lakukan yang terbaik. Tetapi juga mesti yang benar, yang bagus. Jadi bagi mereka yang datang ke kantor itu terus, ya jangan sama dong remunerasi atau treatmentnya dengan orang-orang yang bekerja siang dan malam, memberikan yang terbaik, mereka bekerja dengan hati. Kalau semuanya dianggap sama, pada akhirnya ada kecenderungan orang gini loh, ya gua kerja sama aja tuh dengan yang sebelah gua gitu. Jadi itu sebab kenapa memang ada ilmunya. Jadi bicara mengenai performance balance scorecard. Kalau kita ya Mbak Alina, tesis saya dulu itu performance evaluation using balance scorecard. Balance scorecard itu bicara mengenai 4 perspektif. Ada financial perspective, itu mesti didukung oleh customer perspective. Itu berbicara mengenai customernya mesti dilayani dengan baik. New customer dan existing customer. Lalu bicara mengenai internal process. Dan yang paling terakhir itu bicara mengenai learning and growth. Bicara mengenai training, itu hadir di paling bawah. Apa itu? Learning and growth. Jadi training sebetulnya tidak boleh itu berdiri sendiri. Semua training harus mendukung internal process. Internal process buat apa? Supaya bagus. Untuk apa? Supaya memberikan kepuasan dan loyalitas kepada pelanggan. Buat apa? Supaya pada akhirnya financial perspective, financial uang, revenue, profit yang kita inginkan itu tercapai. Jadi itu yang terjadi. Karyawan harus bekerja keras, tetapi juga perusahaan harus memberikan lingkungan organisasi yang tepat. Oke, pimpinan perusahaan undang dong Pak Eloy ini ya. Keren banget, rasanya nggak cukup juga kalau cuman 1 jam ngomongin semua itu dalam Smart Motivation ya. Betul. Makanya ini bukan motivasi biasa. Ini bukan motivasi biasa. Bukan motivasi biasa, tapi theocentric motivation. Ada Pak Eloy banyak banget sih apa yang tuh? Mau diomongin gitu ya. Emang udah habis kan? Masih ada waktu? Masih ada kan? Masih. Saya mau ke SMS maksudnya banyak banget. Ini juga yang bertanya kepada Satu Pak aja Eloy. Ya, karena saya masih ada bahannya nih. Saya belum bahas periksa diri dan periksa. Masih ada 2 hal yang penting sekali soalnya. Silakan. Oke, dilanjut dulu aja deh. Nanti saya ke SMS di segmen akhir ya. Silakan lanjutkan dulu mengenai power of people skills ini. Jadi ada 2 hal yang paling utama untuk dipikirkan waktu berbicara mengenai people skills. Yang pertama adalah periksa diri Anda. Check yourself. Periksa diri. Ya. Saya belajar ini sebetulnya dari John Maxwell dalam bukunya Winning with People. Di dalam buku itu yang menceritakan kisah seorang kakek yang sedang tidur di sofa dan cucu-cucunya yang masih kecil mencoba menggodanya. Mereka pergi ke lemari es dan mengeluarkan sedikit keju Limburger namanya yang berbau sangat tidak sedap. Mereka mengambil keju itu dan diam-diam mengoleskannya ke kumis si kakek. Lalu mereka bersembunyi untuk melihat apa yang akan Setelah beberapa saat, hidung si kakek mulai bergerak-gerak, lalu kepalanya mulai kakek duduk tegak. Muka kelihatan masam, lalu dia berkata, ada yang bau busuk di sini. Dia bangkit berdiri, berjalan ke dapur, membaui di sana sini dan berkata, wah, bau busuk juga di sini. Dia lalu memutuskan pergi keluar untuk menghirup segar, namun di luar dia mencium, dunia berbau busuk keluhnya. Nah, ini menarik Mbak Lin. Bagi seseorang dengan keju Limburger, apapun akan berbau busuk. Itu moral of the story. Demikian juga bila kebusukan itu terdapat di dalam diri seseorang, dia akan sulit sekali membangun hubungan dengan orang lain. Orang seperti ini sering memiliki perasaan curiga yang berlebihan atau prasangka buruk terhadap orang lain. Bayangkan saja Mbak Lina, seseorang yang sering iri terhadap kesuksesan orang lain. Ketika meraih kesuksesan, dia akan cenderung merasa orang-orang di sekitarnya iri juga. Nah, orang yang belum mampu menerima atau menghargai dirinya akan seringkali merasa orang lain menolak dan merendahkan dirinya. Akibatnya apa Mbak Alina? Akibatnya dia pun tak mungkin bisa menerima, apalagi menghargai, apalagi mencintai orang lain. Termasuk keluarganya sendiri loh. Mengapa? Karena ada satu kalimat yang bagus. You cannot give what you don't have. Saya ulang ini Smart Listeners, penting sekali. You cannot give
what you don't have. Anda tidak bisa memberikan apa yang tidak Anda miliki. Artinya, kalau Anda tidak menghargai diri sendiri, tidak mungkin Anda bisa menghargai orang lain. Kalau Anda tidak menerima diri sendiri, tidak mungkin Anda bisa menerima orang lain. Iya. Karena itu kita perlu memeriksa diri kita pagi ini dan belajar menyingkirkan sifat-sifat negatif yang menghambat relasi kita dan orang lain. Dimulai dari apa? Check yourself. Iya. Apakah Anda sudah cukup menerima diri sendiri, menghargai diri sendiri? Karena apa? Karena you cannot give what you don't have. Anda tidak mungkin bisa mengerti, memahami, menghargai, menerima orang lain kalau Anda sendiri masih berjuang untuk menerima diri sendiri. Jadi itu yang pertama, check yourself. Periksa diri kita sendiri ya. Periksa kumisnya juga udah bersih atau belum. Nanti kebauan lagi padahal bau kumisnya ya. Oke, Pak Eloy. Yang poin berikutnya adalah setelah periksa diri, periksa cara pandang Anda terhadap orang lain. Nah, gitu akan kita bahas, tapi sebelumnya kita break dulu ya. Oke, silakan. Kita masih punya satu segmen lagi. Nanti kita juga akan membahas tanggapan dan juga komentar yang sudah masuk di 0812 11 12 959. Smart Motivation akan segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, kita lanjutkan kembali Smart Motivation bersama Pak Eloy Zaluku mengenai the power of people skill. Tadi kan kita sudah mengecek diri kita ya, Pak Eloy ya. Yes. Poin berikutnya apa? Sebelum dijelaskan poin berikutnya, saya membacakan beragam komentar dan juga tanggapan dari pendengar kita ya, Pak Eloy ya. Pak Eloy, bagaimana Pak Eloy? Saya pernah mengalami rasa kesal yang sangat mendalam. Namun saya berusaha untuk berpikiran positif untuk melapangkan dada saya bisa memaafkan sepenuh hati sambil berdoa pada Tuhan. Seperti yang tadi Pak Eloy jelaskan gitu ya. Lalu bagaimana agar hidup itu saja? Dari Rashid di Makassar. Kemudian penjelasan Pak Eloy tadi mengenai dendam itu luar biasa sekali Pak Eloy. Ini dari Vincent. Mengenal diri kita yang suka mendendam. Lalu bagaimana memperbaiki hubungan dengan orang yang dendam pada kita, tapi orangnya belum beres. Kita harus gimana Pak? Wow, this is good. Iya kan? Nah kemudian ada juga bagaimana mengenai kalau saya itu orangnya pendiam dan juga cuek Pak Eloy. Bagaimana saya bisa sukses membangun hubungan baik, terutama kalau misalnya bergerak di dunia sales. Wow, this is good man. Oke, silakan komentar tanggapan dan juga solusinya. Pak Vincent dulu ya, Pak Vincent ya. Ini bagus sekali. Jadi kita nih udah beres nih. Udah beres. Tapi dia kok nggak beres-beres nih. Apa kita juga harus bantu gitu ya? Ada dua. Yang pertama, emang gue kepikirin. Itu orang seringkali dilakukan orang gitu ya. Maksudnya itu saya udah minta maaf loh nih. You nggak beres, that's your problem. Tetapi kalau Anda lebih dari manusia rata-rata, Anda di atas manusia normal, Anda lebih baik dari itu, maka adalah mendoakan dia sih. Karena you cannot change people. Tapi kita harus kerjasama sama itu orang. Gimana caranya? Only God can. Terus? You cannot change people, ladies and gentlemen. Only God can. Anda tidak bisa mengubah siapa-siapa. Ngubah diri aja setengah mati. Tapi Tuhan bisa mengubah. Jadi yang Anda lakukan adalah Anda sudah pemberesan nih. Udah ngomong saya minta maaf ya, bla 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 segala macam. Tapi ternyata dia nggak move on nih. Well, yang pertama adalah ya sudah gitu. Ya itu masalah dia gitu kan. Tapi kalau misalnya kita harus punya kerja sama dia, apa kita harus move on ke orang lain aja, nggak usah sama dia karena dia masih You pray for her, you pray for him. Oke. Jadi Anda doakan dia lah. Dan kalau memang ini hubungan dengan orang yang sangat dekat, ajak dia untuk counseling. Ada banyak hal sih Mbak, memang butuh konseling sih. Kenapa? Karena itu ada di subconscious mind. Itu tidak bisa dibereskan dengan hanya dengan pembicaraan seperti ini. Dia butuh terapi. Dan ada orang-orang yang memang terlatih untuk memberikan konseling supaya ini teman-teman ini bisa dibantu ya. Tetapi lebih daripada itu juga jangan lupa ya, didoakan Pak Vincent. Yang kedua, ini tadi ada bicara mengenai saya orang yang pendiam. Gimana saya bisa jualan? Cuek juga. Wow, you can. Anda tidak akan berhasil dalam jualan. Berubah ya? Harus berubah. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa yang
gini loh, phlegmatis. DISC itu adalah ada salah satu, jadi ada dominan, ada intim, ada phlegmatis begitu ya. Ini teman-teman yang memang banyakkan pendiam. Apakah teman-teman pendiam ini tidak bisa berhasil? Bisa, tetapi harus berubah. Well, Anda baca buku Sales Warrior karena saya bahkan membahas sampai sedetail itu. Sampai kalau Anda tipe pendiam, Anda mesti melakukan apa? Di dalamnya pun ada. Karena buku ini berbicara salah satunya relationship based selling. Bagaimana kita menjual berdasarkan hubungan baik. Di dalamnya ada klik. Pertama kali Anda bertemu dengan calon prospek, Anda mesti klik. Kalau Anda tidak klik, tidak mungkin bisa jualan. Jadi klik ini berbicara mengenai likability factor. Anda mesti disukain dulu. Nah, ternyata ada orang ngomong begini, berarti saya harus ngomong banyak ya? Enggak selalu. Gimana caranya biar orang suka sama kita, Pak Eloy? Iya, nah ini sebetulnya ada 10 hal yang kita bicarakan. Wih, banyak banget nih. Oh iya, karena gini, tetapi kan semua itu proses untuk belajar. Saya menulis buku ini pun tidak berarti saya sudah lulus semuanya. Ya, tetapi dari 10, 1 tahun pertama lakukan 3. Berikutnya kuasai jadi 6. Kan ini proses belajar. Proses ya, bertahap ya. Jadi Pak, Anda mesti belajar untuk berbicara, tetapi yang kedua juga belajar untuk mendengar. Tetapi asking right questions is the key. Menanyakan pertanyaan yang tepat adalah kunci di dalam communication skills. Jadi Anda tidak perlu harus ngomong banyak. Buat apa Anda ngomong kalau yang Anda omongin itu tidak bermanfaat dan tidak menarik untuk mendengarkannya. Jadi kuncinya apa? The art of asking the right questions. Seni menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Dan harusnya Mbak Alina jagonya. Iya dong, karena sebagai host seperti ini harus bisa memberi jawaban yang tepat. Itu berawal dari pertanyaan yang tepat juga. Dan bahkan kalau Anda mau melihat orang itu pintar atau tidak, dengarkan jawaban dia menjawab suatu pertanyaan. Tapi kalau Anda mau melihat bijak atau tidak, dengarkan pertanyaannya. Gitu ya. Karena membuat satu kalimat pertanyaan yang mendalam dan menginspirasi orang dan membuat orang tertarik itu tidak gampang. Iya. Pertanyaan saya sekarang, gimana caranya disukai ya Pak Eloy? Apa perlu ikutan training Smart Motivation-nya Pak Eloy? Harus, dan itu tanggal 6 Juni. Ikut ya Pak, Bapak, Ibu. Ya, 6 Juni di Jakarta. Itu hari Sabtu. Jadi semua orang harus ikut. Semua harus ikut. Ya, bahkan anak yang masih kuliah juga, SMA juga bisa harus ikut ya. Oke, tapi intinya, poinnya ketika kita pengen membangun power the power of people skill gitu ya. Nah, terus gimana cara membangunnya, membangun komunikasi yang bagus, bisa menguasai seni bertanya gitu kan? Itu gimana intinya ya Pak Eloy ya? Saya bereskan dulu nih. Ada Pak tadi kan ada check yourself. Yang kedua, yang terakhir untuk sekarang ini ya, periksa cara pandang Anda terhadap orang lain. Cara ini pandang penting. terhadap orang lain. Ya, jadi ini juga saya belajar. Saya tuh suka baca dan belajar dari banyak orang. Ada seorang Dr. Robert Rosenthal melakukan beberapa kali eksperimen. Nah, ini menarik sekali eksperimennya. Yang dia lakukan adalah dia mengumpulkan 3 kelompok mahasiswa dan 3 kelompok tikus. Dia berkata kepada kelompok mahasiswa pertama, Anda beruntung, Anda akan bekerja sama dengan tikus-tikus jenius. Tikus-tikus ini telah dikembangbiakan untuk memperoleh kecerdasan dan memang sangat cerdik. Tikus-tikus ini akan tiba di ujung labirin tanpa kesalahan dan memakan banyak keju. Karena itu belilah banyak keju. Ini kelompok pertama. Jadi kelompok pertama dapat harus singkat ya. Dapat tikus yang jenius. Kelompok yang kedua dapat tikus yang setengah-setengah saja. Kelompok yang ketiga dapat tikus yang bodoh begitu ya. Lalu si profesor ini mengatakan, ayo kita bertanding. Nah, setelah pertandingan, ternyata yang berhasil itu adalah kelompok yang tikus-tikus jenius tadi. Tetapi yang menarik di ujung profesor mengatakan begini, Anda tahu kenapa Anda yang menang? Lalu mereka mengatakan, iyalah kan profesor berikan kita tikus yang jenius. Dia mengatakan tidak. Semua tikus ini itu sama, dikembangbiakan di tempat yang sama. Dan tidak ada yang jenius, tidak ada yang sedang, tidak ada yang bodoh. Lalu kenapa berbeda? Cara Anda memperlakukannya. Jadi the way you treat others, cara Anda memperlakukan orang lain itu menentukan ya performance kinerja mereka, dan itu berbicara mengenai apakah mereka itu menyukai hubungan dengan Anda atau tidak. Jadi pertanyaannya kepada seluruh smart listeners dan pendengar sahabat Sonora di seluruh jaringan. Hari ini ketika Anda bertemu dengan office boy, bagaimana Anda memperlakukan mereka?
Nggak usah bicara Pak, waktu Anda bertemu dengan atasan atau klien, Anda senyum, Anda sampai bungkuk-bungkuk 1000 kali gitu. Pertanyaannya begini, ketika Anda bertemu dengan tukang parkir hari ini, Anda memberikan senyuman tidak? Ketika Anda itu pulang sore, malam nanti, lalu pembantu membuka pintu, do you say thank you? Ini basic Pak, ini basic Bu. Tetapi the real you adalah apa yang Anda lakukan ketika atasan tidak melihat, tidak diliput di layar TV, kan begitu ya, dan bukan klien Anda. Nah, kalau Anda bisa membiasakan diri saja untuk memperlakukan orang-orang kecil dengan senyuman, gitu ya, kata-kata pujian, kata-kata positif, people skills akan menjadi keterampilan Anda. Dan itu akan menjadikan Anda semakin sukses dalam karir dan keluarga. Oke. Setelah kita memeriksa diri kita, bagaimana kita melihat orang lain gitu ya? Bagaimana cara pandang Anda dan memperlakukan orang lain. Cara pandang kita dalam memperlakukan orang lain. Nggak usah ada yang lihat, tapi diri sendiri yang mempraktekkan ya, Pak Eloy ya. Ih, senyumannya luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Apalagi untung isinya. Sudah menikah ya. Luar biasa ya. Oke, mudah-mudahan ini menginspirasi Pak Eloy bisa langsung dipraktekkan. Amin. Oke, Pak Eloy, terakhir mudah-mudahan gak lupa lagi kita apa untuk itu? Mengumumkan yang menang. Oh ya, ayo kita umumkan dong. Warrior. Kalau minggu lalu yang menang ada Ibu Evi di Jakarta. Nah, pekan ini ada Pak Vincent yang tadi sudah SMS dan juga menangkan CD yang telepon ya? Iya. Siapa? Ada Pak Denny di Sidoarjo. Wow. Oke, Anda yang sudah kami umumkan pada pagi hari ini silakan kirimkan alamat lengkap Anda. Iya dong. Biar kami segera proses untuk pengiriman bukunya langsung ke alamat tujuan Anda. Oke, Pak Eloy, kita ketemu lagi ya minggu depan. Minggu depan, dan bagi teman-teman yang tidak mendengarkan minggu yang lalu, Anda bisa mendengarkan semua rekamannya ada di website eloyzaluhu.com. Dan di situ juga ada informasi training dan seminar Pak Eloy. Ada 2 training dalam 2 bulan yang akan datang ya. Bulan Mei ada tanggal 23 dan juga tanggal 6 Juni ya. Ya, Pak 23 Eloy, itu khusus mengenai motivasi, Smart Motivation using Success Triangle Principles, dan tanggal 6 Juni itu Sales Warrior using Rave Sales Principles. Langsung klik www.eloyzaluhu.com. Oke, kita akhiri Smart Motivation pagi ini. Saya Alina Mahamel. Saya Eloy Zaluhu. Keep the smile dan katakan yes I can. Keep the smile and be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.